Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Flash Xiaomi Malang. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD Redmi Note 9 yang datang dalam keadaan LCD-nya pecah. Langkah pertama, kita lepaskan SIM tray atau rumah SIM-nya. Karena kondisi HP-nya retak dan touchscreen-nya tidak bisa digunakan, maka kita tidak bisa mematikannya. Jadi kita langsung saja bongkar. Kita gunakan pencukit untuk membuka sisi-sisinya. Kemudian kita panasi sedikit di area pinggir kamera, karena di pinggir kamera ini ada lemnya. Tidak terlalu panas, sedang-sedang saja. Sambil kita buka dikit demi sedikit, dan jangan terlalu menarik karena ada fleksibel fingerprint di bawahnya. Untuk seri fingerprintnya, soketnya ada di bawah penutup mesin, jadi harus hati-hati karena ini rawan sekali ketarik dan putus. Kemudian kita lepaskan dulu penutup mesinnya, ada banyak baut di sini. Oke, setelah semua baut terlepas, kita gunakan pencukit untuk melepaskan penutup mesinnya. Setelah penutup mesinnya terlepas, baru kita bisa melepaskan soket fingerprintnya. Nah, sampai di sini casing sudah terlepas. Nah, untuk penggantian LCD sendiri, untuk seri ini tidak perlu melepaskan baterai, tapi melepaskan penutup mesin bagian bawah atau board bawah. Seperti biasa, kita lepaskan semua bautnya, kemudian kita lepaskan penutup board bawahnya. Nah, di sini ada fleksibel LCD yang masuk melalui bawah. Setelah itu kita lepaskan soket LCD atau fleksibel LCD-nya. Sebelumnya kita sudah melepaskan soket baterai. Nah, untuk pelepasan LCD seperti biasa, kita panasi menggunakan blower dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius di sisi-sisinya secara merata agar lemnya bisa terlepas dengan mudah.
Oke, setelah LCD-nya lumayan panas, kita menggunakan semacam plat untuk membuka sisi-sisinya. Untuk mempermudah pengerjaan, kalian bisa menggunakan cairan semacam thinner atau yang lainnya yang sejenis untuk merusak atau menghilangkan tingkat kelengketan dari lemnya. Untuk semua HP itu menggunakan lem tipe silikon, jadi ketika dipanasi dia sedikit melunak. Nah, cukup mudah kan untuk melepaskannya. Yang penting adalah sabar. Kalau dirasa belum bisa dibuka, bisa dipanasi lagi. Kalian bisa menggunakan semacam hair dryer atau yang lainnya. Yang penting bisa memanasi. Oke, setelah LCD-nya terlepas, kita bersihkan rumah LCD atau frame-nya. Karena kalau tidak dibersihkan, ketika ada LCD baru nanti akan mengganjal atau LCD yang baru tidak bisa menempel dengan sempurna. Untuk LCD yang baru, sebelum kita pasang, kita cek terlebih dahulu. Untuk pengecekannya sendiri, yang penting ada 3 kategori. Yang pertama adalah tingkat kepresisiannya. Jadi kita pastikan LCD yang kita pasang semua sisi dapat menempel dengan rumahnya. Istilah lainnya itu presisi. Nah, kategori kedua adalah kita mengecek tingkat kecerahan layarnya dan juga apakah layarnya itu menyala dengan sempurna atau ada bagian tertentu atau titik-titik dari pixel yang tidak menyala. Kemudian yang ketiga, kita tes touchscreen atau layar sentuhnya. Tidak ada bagian yang tidak bisa disentuh. Artinya jika sudah memenuhi 3 kategori tersebut, spare part sudah bisa dikatakan baik atau siap untuk dipasang. Untuk lemnya sendiri kita menggunakan lem hitam T7000 seperti video-video sebelumnya. Kita kasih lemnya, ini sudah kita bersihkan rumah LCD-nya. Kita kasih lem di semua sisinya secara merata. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Setelah semua sisi merata lemnya, langsung saja kita pasang LCD yang baru. Hati-hati jangan sampai konektornya terkena lemnya, karena itu bisa mengakibatkan konsleting. Kita rapatkan pelan-pelan, kita pastikan semua sisi menempel dengan sempurna, dengan rapat. Yang perlu diperhatikan ketika menempelkan itu biasanya ada yang kurang ke kanan, kurang ke kiri, atau terlalu ke atas, jadi harus benar-benar pas. Kiri kanan harus presisi. Kemudian kita nyalakan untuk memastikan bahwa LCD-nya menyala, karena beberapa kasus ketika LCD dipasang itu ada yang tidak tampil, ada yang touchscreen-nya tidak berfungsi, dan lain-lain.
Oke, selanjutnya kita rangkai. Kita kembalikan lagi penutup board bawahnya. Untuk bautnya sendiri, untuk seri ini yang bagian atas semuanya sama ya warnanya, tapi yang bagian bawah ada 3 baut hitam. Sebenarnya tertukar pun tidak masalah, tapi kita harus kembalikan semuanya sesuai dengan kondisi pabrikan. Jadi yang hitam itu ada di sebelah kiri. Nah, ini penyetabil kamera. Nah, kita pasang dulu soket fingerprintnya, baru penutup mesinnya. Karena kadang kita lupa ya. Karena beberapa seri HP itu kebanyakan soket fingerprintnya itu di atas penutup mesin. Tapi untuk seri ini soket fingerprintnya ada di bawah penutup mesin. Jadi ini yang sedikit ribet. Oke, setelah itu kita pasang bautnya kembali. Oke, setelah semua baut terpasang, kemudian kita rapatkan casing belakangnya. Bagian atas terlebih dahulu ya. Kita rapatkan. Untuk seri ini mudah banget ya untuk casingnya. Sampai sini sudah selesai. Kita tinggal merapatkan LCD-nya menggunakan solasi. Ada yang menggunakan karet, tergantung kalian ya, pilih yang mana. Kalau di sini saya menggunakan solasi kecil ya, untuk merapatkan semua sisi dari LCD-nya.